Perbuatan melawan hukum. Analisis serangan ransomware PDNS2. Dan putusan nomor 269, PT UN Jakarta. Berikut adalah identitas anggota kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu insiden keamanan cyber terbesar di Indonesia dan buntut hukumnya. Bermula pada tanggal 20 Juni 2024, pukul 4.15 waktu Indonesia Barat, Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS2 yang berlokasi di Surabaya mengalami serangan ransomware. Serangan cyber ini mengakibatkan kelumpuhan pada ratusan layanan publik milik kementerian dan lembaga yang menggunakan infrastruktur tersebut. Dampak dari insiden ini sangat masif dan merugikan masyarakat luas. Pertama, layanan keimigrasian di seluruh Indonesia termasuk di Bandara Soekarno-Hatta terganggu parah yang memicu penumpukan antrean paspor. Yang kedua, 47 layanan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lumpuh. Hal ini berdampak langsung pada lebih dari 16.000 mahasiswa yang tidak bisa mencairkan dana KIP kuliah, serta memaksa pendaftar baru untuk mengunggah ulang data. Yang ketiga, proses lelang proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN terhambat dan terpaksa diubah dari sistem elektronik menjadi manual. Bahkan beredar laporan hilangnya data proyek IKN dan proyek strategis nasional. Secara keseluruhan, 56 kementerian dan lembaga mengalami gangguan pelayanan. Melihat kekacauan pelayanan publik ini, Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI mengambil langkah hukum. Diwakili oleh ketuanya yaitu Dr. David Tobing, KKI melayangkan surat keberatan pada 3 Juli 2024 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pihak tergugat. Namun, karena tidak ada respon hingga batas waktu yang ditentukan, KKI resmi mendaftarkan gugatan ke PT UN Jakarta pada 2 Agustus 2024. KKI berargumen bahwa kerugian ini timbul karena pemerintah lalai, tidak meningkatkan keamanan, dan tidak melakukan rekam cadang atau backup data secara elektronik, yang mana hal ini secara jelas melanggar kewajiban dalam Undang-Undang ITE. Setelah melewati serangkaian proses persidangan, akhirnya pada 25 November 2024 Majelis Hakim membacakan putusannya. Sayangnya, secara hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan KKI tidak dapat diterima. Alasannya adalah karena penggugat dinilai tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut. Meskipun secara hukum gugatan ini kandas, insiden PDNS2 menjadi peringatan keras bagi negara akan pentingnya keseriusan dalam menjaga keamanan infrastruktur digital kita. Kemudian, dasar hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam putusan yang ada ini? Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan kompetensi absolut yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 1365 tidak dijadikan uji material pada hakim untuk menentukan klasifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara ini. Padahal, pasal 1365 KUH Perdata ini bisa mengidentifikasi perbuatan apa saja yang bisa menjadikan pejabat tata usaha negara ini sebagai onreh over heads debt. Lalu, sebaiknya peraturan apa yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusannya? Kami telah menelusuri bahwa seharusnya undang-undang perlu juga ditambahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Mari kita bedah secara sederhana apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus PDNS2 ini. Jika dilihat dari kacamata hukum, khususnya terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa, kita fokus pada 4 poin utama. Yang pertama, tindakan, yang kedua, kesalahan, yang ketiga, kerugian, dan yang terakhir, hubungan sebab dan akibat. Pertama, soal tindakan melawan hukum. Di sini kita tidak bicara soal tindakan aktif, melainkan tindakan pasif atau omisi. Menkominfo dianggap lalai menjaga kewajiban hukumnya. Bayangkan, Pusat Data Nasional yang harusnya jadi benteng pertahanan digital justru minim pengamanan dan tidak memiliki cadangan data yang membayar. Secara aturan ini melanggar Perpres SPBE. Bukan cuma soal teknis, ini soal pelanggaran etika pemerintah. Menkominfo dinilai abai, tidak cermat, dan gagal memberikan pelayanan yang seharusnya melindungi kepentingan publik. Kedua, apakah ini murni sebuah kesalahan? Penggugat berargumen bahwa ada kelalaian fatal membiarkan infrastruktur PDNS2 rentan hingga akhirnya dihajar ransomware adalah bukti sistem yang tidak siap. Tapi dari sisi pemerintah, mereka punya pembelaan. Mereka menggunakan doktrin self-responsibility. Intinya, Kominfo bilang, mereka sudah sediakan fasilitas backup, tapi instansi pengguna atau tenanlah yang harusnya mengajukan permohonan. Jadi, menurut mereka, ini bukan kesalahan sepihak, karena ada proses administrasi yang tidak dilakukan oleh instansi terkait. Ketiga, kita bicara soal kerugian. Ini bukan perkara kecil. Dampaknya terasa sampai ke level masyarakat bawah. Ingat, kejadian sistem imigrasi di bandara yang lumpuh total, atau hilangnya data layanan pendidikan seperti KIP kuliah,
Ini adalah kerugian yang nyata bagi publik. Komunitas konsumen Indonesia pun menegaskan bahwa hak masyarakat sebagai konsumen layanan publik telah terabaikan akibat kelumpuhan ini. Terakhir adalah hubungan sebab akibat. Apakah ada kaitan logis antara omisi pemerintah dengan kekacauan yang terjadi? Penggugat berpendapat sangat kuat. Kalau saja pengamanan cyber dilakukan dengan ketat dan backup data dilakukan dengan disiplin, dampaknya tidak akan separah ini. Serangan cyber mungkin faktor eksternal, tapi kegagalan pemulihan data itulah akibat langsung dari penghabisan yang dilakukan penguasa. Jadi ini bukan sekedar masalah teknis TI. Ini adalah debat mengenai tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan data dan hak publik. Apakah penguasa bisa berkelit dengan aturan administrasi atau memang ada kewajiban mutlak yang harus mereka penuhi tanpa alasan? Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk kesalahan pemerintah atau tergugat, di mana tergugat di sini yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika dinilai melakukan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa atau onrahmateh oversdat berupa tindakan pasif atau kelalaian konkret, yaitu objek sengketa 1, gagal meningkatkan keamanan dan menyelenggarakan PDN standar, handal, serta aman. Objek yang kedua, objek sengketa kedua tidak melakukan rekam cadangan atau backup elektronik PDN, sehingga serangan ransomware pada 20 Juni 2024 melumpuhkan layanan publik nasional akibat data yang terenskripsi. Yang selanjutnya, pelanggaran AAUPB melanggar asas profesionalitas, asas kecermatan, dan asas pelayanan yang baik karena ketidakpastian infrastruktur digital yang merugikan masyarakat. Yang kedua, dasar pertanggungjawaban hukum, di mana gugatan ini didasarkan pada regulasi yang mewajibkan Menkominfo melindungi data negara, yang dimana diatur pada Perpres nomor 95 tahun 2018, pasal 27 ayat 5, Menkominfo adalah penyelenggara resmi PDN. Yang kedua, UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan PPPSTE nomor 71 tahun 2019. Pemerintah wajib melindungi data strategis sektor administrasi pemerintahan dan wajib membuat rekam cadangan atau backup elektroniknya. Ketiga, Perma nomor 2 tahun 2019 memberikan wewenang kepada PT UN untuk mengadili klien pejabat pemerintahan ini. Sanggahan tergugat, pemerintah menolak bertanggung jawab penuh dengan dalil shared responsibility atau berbagi tanggung jawab, mengeklaim bahwa backup data juga merupakan kewajiban instansi pemerintah pengguna layanan. Yang selanjutnya, dampak dan hak masyarakat yang dilanggar, di mana terdapat kelalaian pengamanan PDN ini secara nyata melanggar hak-hak konsumen dan warga negara Indonesia, meliputi pelayanan publik, hak atas perlindungan hukum, dan pelayanan publik yang layanan terganggu secara masif. Yang kedua, imigrasi, di mana lumpuhnya sistem imigrasi di berbagai bandara, kantor imigrasi sehingga menghambat mobilitas internasional. Yang ketiga, pendidikan, di mana errornya sistem KIP, kuliah Kemendikbudristek, yang memaksa belasan ribu mahasiswa mengunggah ulang data dan menunda pencairan dana bantuan. Yang terakhir, pembangunan IKN, di mana terganggu sistem lelang proyek Ibu Kota Nusantara di Kementerian PUPR sehingga proses dialihkan manual dan proyek tersendat. Selanjutnya akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa terkait serangan ransomware pada Pusat Data Nasional atau PDN. Penggugat menggugat Menteri Komunikasi dan Informatika dengan alasan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Menurut penggugat, pemerintah lalai dalam menjamin keamanan PDN sehingga terjadi serangan ransomware yang mengganggu berbagai layanan publik. Penggugat menilai tergugat gagal melindungi keamanan PDN dan tidak menyediakan sistem rekam cadang atau backup data yang memadai. Tindakan tersebut dianggap melanggar peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 serta AUPB, khususnya asas profesionalitas, kecermatan, dan pelayanan yang baik. Melalui gugatannya, penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan tindakan tergugat tidak sah, mewajibkan peningkatan keamanan PDN, mewajibkan penyediaan sistem backup data elektronik, serta membebankan biaya perkara kepada tergugat. Dalam pertimbangannya, hakim terlebih dahulu menilai apakah sengketa ini termasuk tindakan pemerintahan yang dapat diperiksa oleh PT UN. Hakim kemudian menilai adanya unsur kelalaian pemerintah, kemungkinan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan AUPB, serta hubungan antara tindakan pemerintah dengan kerugian yang timbul akibat serangan cyber tersebut. Sementara itu, tergugat berpendapat bahwa pengelolaan PDN menggunakan prinsip shared responsibility atau tanggung jawab bersama. Menurut tergugat, keamanan data tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo karena instansi pengguna PDN juga memiliki kewajiban melakukan pengamanan data dan mitigasi resiko. Dalam perkara ini, penggugat tidak menuntut ganti rugi berupa uang, sebaliknya penggugat meminta pemulihan administratif berupa peningkatan keamanan PDN dan penyediaan sistem backup data yang lebih baik guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang mendatang. Dengan demikian, inti sengketa ini berfokus pada tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan data nasional serta upaya perbaikan sistem untuk melindungi layanan publik dari ancaman serangan cyber.
Dari analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus peretasan PDNS 2 menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap pelayanan publik di Indonesia. Penggugat berusaha membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa melalui dalil kelalaian pemerintah dalam menjaga keamanan data dan menyediakan sistem backup yang memadai. Namun, substansi perkara tidak diperiksa lebih lanjut karena gugatan terhambat oleh masalah legal standing. Untuk rekomendasi, kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi. Untuk yang pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan cyber nasional dan memastikan seluruh data strategis memiliki mekanisme backup yang andal. Yang kedua, perlu adanya kejelasan pembagian tanggung jawab antara pengelola PDN dan instansi pengguna. Ketiga, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Yang keempat, pihak yang akan mengajukan gugatan ke PT UN perlu memastikan terlebih dahulu adanya legal standing agar pokok perkara dapat diperiksa secara menyeluruh. Dengan demikian, kasus PDNS 2 menjadi pengingat bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat dan tata kelola yang baik. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik digital hanya dapat terjaga apabila pemerintah mampu menjamin keamanan data serta keberlangsungan pelayanan ketika terjadi gangguan sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.